Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Lebih Service. Rekan-rekan, di hadapan saya ini ada sebuah TV LED Polytron 24 inch ya. Nah, ini dengan kerusakan katanya ini gambarnya katanya kadang berkedip-kedip ya. Maksudnya berkedip-kedip itu sempat muncul kedipan sekali, gambar muncul lalu padam lagi, gambarnya tidak ada, menghilang. Seperti itu teman-teman ya kerusakannya. Oke, saya tidak usah panjang lebar ya, kita akan coba nyalakan dan saya akan uraikan kira-kira kerusakannya di bagian mana teman-teman kalau kerusakan seperti ini. Oke, lampu indikatornya sudah menyala dan menandakan mau di start ya. Saya start dulu. Sini ya. Oke, sudah start ya. Kita lihat. Nah, itu sempat muncul logo sebentar ya. Nah, seperti itu. Oke, nah seperti itu rekan-rekan ya. Nah, itu muncul lagi. Nah, muncul lagi seperti itu. Oke, muncul gambar sesaat ya. Ini kalau kerusakannya seperti ini teman-teman, sudah tidak bisa muncul lagi ya. Oke. Jadi kerusakan seperti ini teman-teman itu ada dua yang bisa saya sampaikan, simpulkan ya. Karena seringkali terjadi kerusakan di TV LED Polytron yang semacam ini, itu biasanya dua ya. Kalau bukan di backlightnya, backlight itu adalah LED ya, yang menyalakan LED yang menyala ya teman-teman ya, yang memunculkan sehingga gambarnya tampil ya. Kemudian kerusakan yang kedua adalah di backlightnya, inverter backlightnya, sorry ya, inverter backlightnya. Inverter backlightnya itu adalah sumber tegangan yang menyalakan lampu LED-nya sehingga memunculkan gambar ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi dua kerusakan seperti itu. Karena kita akan buka ya, lalu kita akan memprediksi kerusakannya, dan bisa juga terjadi kerusakannya dua-dua teman-teman ya. Bisa kerusakannya di area backlight-nya dan inverter backlight-nya, tapi jarang sekali teman-teman ya kerusakan seperti ini. Rata-rata ya biasanya itu kerusakan kalau bukan di area backlight-nya, di area inverter backlight-nya sendiri. Kalau begitu kita akan buka ya. Tapi sebelum saya lanjut, jika teman-teman suka dengan channel saya, silakan teman-teman like ya, subscribe, tadi komen, dan kalaupun pekerjaan berhasil, boleh teman-teman bagikan ya, agar bermanfaat buat para rekan dan sahabat YouTube saya. Oke ya, tipe TV-nya itu adalah PLD 24D 8511 ya. Kita akan buka ya. Oke rekan-rekan ya, saya sudah buka TV-nya dan penampakan mesin di bagian dalam seperti ini. Dan ternyata TV ini sudah mengalami kerusakan di area inverter backlight-nya ya. Ini ditandai sudah menggunakan inverter step up seperti ini teman-teman ya. Oke, so udah jadi masalah. Kita akan mendeteksi ya, apakah ini inverter step up-nya yang bermasalah atau KBL-nya ya. Caranya cukup mudah teman-teman ya. Kita lepas saja salah satu kabel dari BL ya. Ini kan yang masuk ke BL ya teman-teman, tegangan out dari inverter step up-nya ini. Oke, nanti kita akan ukur ya tegangannya. Oke, ini minimal biasa tegangannya itu teman-teman 17, 18, 19 ya. Kalau untuk jenis TV 24 inch seperti ini, kalau dia menggunakan inverter step up seperti ini. Kalau begitu saya akan coba ambil kabel dulu. Ini soalnya kabelnya yang ngikut ke bodi ya. Saya akan ambil kabel colokan lain. Kita colokan di sini ya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba nyalakan TV-nya seperti ini. Oke, lampu indikator sudah menyala ya. Saya belum start, saya sediakan apometer ya. Saya taruh di sini aja apometer saya. Oke, cukup jelas ya. Kemudian kita letakkan pin apometernya di tegangan out untuk inverter step up-nya ya, seperti ini. Ini ya. Kita lihat apakah tegangan 17, 18, 19 antara itu ya teman-teman ya. Hadir ya. Oke, saya akan coba start TV-nya, kita lihat ya. Bentar, masih belum, saya masih standby ya. Oh, sudah start. Kita lihat. Oh, itu ya muncul ya teman-teman ya. 18,26 berarti fix ya. Ini kerusakannya ada di area BL-nya sendiri. Oke. Untuk kerusakan seperti ini, saran saya teman-teman ya, kalau ingin melakukan pergantian BL apapun itu, televisi apapun itu, kalau BL yang bermasalah, saran saya teman-teman langsung melakukan pergantian satu set aja ya.
Jangan melakukan pergantian satu demi satu, yang mati aja diganti. Itu biasanya faktor pemakaiannya tidak akan lama, maka yang sebelahnya lagi akan putus ya. Mungkin seperti itu teman-teman ya, kalau saran saya ya. Oke, kalau begitu saya akan buka frame untuk panel layarnya, lalu kita akan langsung melihat kondisi BL di bagian dalamnya. Oke, baik ya, penampakan BL di bagian dalam seperti ini. Saya akan coba langsung tes nyalakan dulu. Saya matikan untuk lampu penerangan saya supaya lebih jelas ya. Di HP saya pun begitu. Sekarang saya akan coba tes ya untuk BL nya. Oke, ini saya colokkan pengetesan BL saya. Coba kita ukur ya teman-teman. Kita lihat berapa BL yang mati ya. Ini saya geser dulu supaya bisa teman-teman lihat semua BL nya ya, supaya nampak semua. Oke, nampak semua ya. Masih ada yang belum, ujung. Oke, sip. Saya akan coba tes ya teman-teman. Ini dia terpasang paralel ya. Nah, oke, di bagian atas itu satu ada yang mati. Kemudian di bagian bawah ini ada banyak teman-teman ya, bahkan rata-rata ya. Kita coba tes satu-satu dulu yang di bagian bawah ini. Nah, ini mati ya. Bentar, saya putar balik. Nah, ini sudah tidak maksimal lagi teman-teman ya cahayanya. Oke, yang jelas seperti itu ya. Nah, ini masih bisa digunakan. Yang ini, nah ini juga agak sudah tidak bisa teman-teman ya. Itu sudah tandanya dia berkedip-kedip seperti itu dan redup ya. Nah, itu tandanya BL akan segera putus atau rusak ya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut terus. Nah, ini ya teman-teman ya, kadang menyala kadang tidak. Yang ini sama sekali tidak nyala ya. Oke, kalau begitu seperti yang saya katakan teman-teman ya, kita akan langsung saja melakukan seluruh pergantian backlight ya. Tapi sebelumnya itu saya harus dulu berbicara dengan yang punya TV teman-teman ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan tuser ya mengalami kasus seperti ini, saran saya ya, dijelaskan dulu bahwa permasalahan BL seperti ini baiknya itu melakukan pergantian keseluruhan BL ya. Apalagi kalau dalam kondisi seperti ini BL nya sudah banyak yang mati atau putus, itu disaranin ya untuk melakukan pergantian backlight secara keseluruhan ya. Maksud dan tujuannya cuma satu teman-teman, agar pemakaian dari TV ini BL nya awet ya. Oke, kalau begitu kita tunggu konfirmasi dari yang punya ya. Setelah itu kita akan lanjut, lalu kita akan melakukan pergantian seluruh backlightnya. Oke, baik rekan-rekan ya, setelah ada informasi dari yang punya TV ya, seru aja ganti untuk semuanya ya teman-teman. Ini saya sudah melakukan pergantian ya, 2 buah backlightnya. Nah, sekarang tinggal kita akan tes ya. Saya gunakan alat pengetesan BL saya. Ntar saya nyalakan dulu ya di sini. Saya geser dulu ya. Bisa kelihatan enggak? Ini soalnya terlalu besar saya punya teman-teman ya. Saya nyalakan dulu indikatornya. Saya matikan lampu di meja saya supaya lebih terang ya. Kita lihat apakah BL nya kelihatan ya. Kelihatan ya teman-teman. Perhatikan aja monitor. Jadi kita akan lihat berapa kebutuhan tegangan yang dibutuhkan setelah rangkaian BL nya ini dirubah menjadi rangkaian paralel ya. Berarti kalau rangkaian paralel teman-teman, cara hitungnya itu cuma satu aja ya, satu baris saja kita hitung. Ini dia menggunakan LED 1, 2, 3, 4, 5, 6 LED ya. Dalam satu LED-nya itu dia 3 volt ya. Berarti kalau dia 6 kali 3, berarti tegangannya itu yang dibutuhkan adalah 18 volt ya. Berarti sesuai dengan inverter step up-nya yang kita ukur tadi teman-teman ya. Dia tegangannya 18 volt, tapi nggak tahu kalau dia terbawa beban ya. Nah, kita akan lihat dulu dari indikator saya. Ini biasanya selisih sedikit ya, paling 1 atau 2 volt saya selisihnya teman-teman. Ya, saya akan coba nyalakan ya. Ini langsung bisa kita tahu ya berapa volt yang dibutuhkan ya. Oke. Tegangan outnya dari alat pengetesan BL saya ini auto volt teman-teman. Jadi jangan khawatir ya. Untuk memakainya kita bisa tes satu-satu LED-nya dan bisa juga keseluruhan ya. Jadi kita bisa tahu berapa kebutuhan tegangannya ya. Kalau hitungannya tadi kan dia 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 3 berarti dia ada 18 ya. Oke.
tegangan 185. Ini dia menyesuaikan, dan tidak masalah teman-teman ya. Kita akan ukur ya, kita lihat berapa tegangan yang dibutuhkan. Nah, itu nyala semua belnya. Nah, dia terukur 16 volt ya teman-teman ya. Makanya saya katakan tadi beda sedikit ya. Oke, kalau nanti kita akan lihat ya pada saat dia terpasang panelnya, kita akan lihat berapa tegangan out inverternya teman-teman. Jangan sampai juga kelewat ya, karena biasanya itu kalau kelewat belnya nggak bisa awet ya. Oke, saya akan lihat dulu berapa tegangan nanti setelah terbawa step up-nya ya, setelah terbawa bel ini. Saya akan pasang layarnya dulu teman-teman. Oke, TV saya sudah rapikan teman-teman. Untuk kabel step up-nya, out-nya yang positif saya sudah solder seperti itu. Tinggal kita nyalakan ya. Kita hitung tadi jumlahnya yang digunakan itu adalah 18 volt ya. Tapi memang sudah kita ukur teman-teman, di step up-nya itu 18 volt ya. Keluarannya waktu pertama kita tes ya. Nggak apa-apa ya. Saya akan coba nyalakan dulu, ambil colokan ke PLN ya. Pasang di sini. Oke, kita akan coba nyalakan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, lampu indikatornya sudah menyala. Saya coba start ya. Ya, sudah start. BL sudah menyala. Kita ukur tegangan step up-nya, keluarannya ke BL ya, berapa. Nah, itu ya teman-teman, 18,20 ya. Oke, sudah pas ya kayaknya ini. Coba saya pindahkan dulu, kita lihat gambar di depan ya. Mbak ya. Nah, itu. Oke, sudah lumayan teman-teman. Oke, mungkin ya cukup ya. Demikian dari saya, channel Labi Servis. Kalaupun cara menjelaskan saya tadi mungkin ada yang kurang jelas, bolehlah teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.